Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrieni dari jurusan Tadris Kimia di IAIN Batu Sangkar. Saya di sini ingin membahas mengenai struktur atom. Struktur atom yang akan kita bahas yaitu yang pertama teori atom dari Democritus, John Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Yang kedua yaitu partikel penyusun atom, elektron, proton, dan neutron. Yang ketiga yaitu isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Yang pertama yaitu struktur atom, sejarah perkembangan model atom yang dikemukakan oleh Democritus. Pendapatnya adalah atom adalah bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Yang kedua yaitu Dalton atau teori atom Dalton. Pernyataannya yaitu tidak ada perubahan suatu reaksi, baik itu mula-mula maupun zat akhirnya. Dalton menggambarkan atom melalui bola pejal. Selanjutnya atom bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Masing-masing unsur atom akan memiliki sifat yang berbeda. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang diidentik, namun jika unsurnya berbeda, maka sifatnya pun berbeda. Selanjutnya, atom-atom itu dapat bergabung membentuk molekul. Reaksi kimia hanya penata ulangan dari atom, artinya tidak ada zat yang baru. Kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama yaitu atom dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua isotop, sifatnya berbeda. Yang ketiga reaksi nuklir, bisa dihasilkan atom baru. Yang teori atom selanjutnya yaitu teori atom J.J. Thomson yang mengemukakan ia menemukan elektron. Dia menemukan elektron setelah melihat percobaan mengenai tabung hampa atau disebut juga teori atom roti kismis. Teori atom Rutherford. Ditemukannya inti atom di pusat atom ditemukan melalui percobaan penembakan lempeng emas oleh partikel alfa. Selanjutnya, atom menurut Rutherford merupakan inti yang berada di pusat atom yang kemudian nanti dikelilingi oleh elektron yang ada pada kulit atom. Kelemahan teori atom ini adalah tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak tersedot atau tertarik ke inti atom. Kalau tertarik ke inti atom berarti atom ini tidak stabil. Selanjutnya teori atom dari Niels Bohr bahwa elektron mengelilingi inti tanpa kehilangan energi karena bergerak pada lintasan tetap. Jika elektron yang berpindah ke kulit yang lebih besar itu akan disertai dengan penerapan energi. Elektron itu hanya diperolehkan berada pada lintasan yang diperolehkan atau tidak boleh bergerak pada bukan lintasannya. Kelemahannya tidak berhasil menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Kedua, tidak dapat menjelaskan jika atom ditempatkan dalam medan magnet maka akan terbentuk spektrum emisi yang rumit atau efek Zeeman. Selanjutnya, tidak dapat menjelaskan jika atom ditempatkan dalam medan listrik akan menghasilkan spektrum halus yang rumit atau efek Track. Nah, dari teori atom Niels Bohr lahirlah atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum disebut juga teori atom mekanika gelombang. Ada tiga nama besar yang sangat berjasa dalam merumuskan teori atom ini, yaitu yang pertama Louis de Broglie. Dia mengemukakan kalau cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan energi.
Ini disebut dengan dualisme sifat cahaya. Yang kedua yaitu Werner Heisenberg, azad ketidakpastian. Letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron atau orbital. Selanjutnya Schrödinger menemukan persamaan yang menyatakan guna elektron dalam mengelilingi inti dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya, atau ini disebut juga bilangan kuantum. Inti dari atom mekanika kuantum ada 3, yaitu atom ini terdiri atas inti atom atau proton dan neutron dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang terbesar elektron ditemukan. Yang ketiga yaitu kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Yang kedua yaitu yang akan kita bahas adalah partikel penyusun atom. Yang pertama yaitu ada elektron. Elektron ditemukan oleh Sir William Crookes pada tahun 1979 melalui percobaan sinar katode. Dalam percobaan ini dia membuat tabung yang terdiri dari sumber arus tegangan tinggi, 4 katode dan 6 anode. Saat sumber arus tersebut dinyatakan berkas sinar memancar dari katode menuju anode, sehingga sinar ini dinamakan sinar katode. Saat diletakkan di antara medan listrik, sinar katode berbelok ke positif listrik. Hal ini membuktikan bahwa sinar katode bermuatan negatif. Setelah percobaan Crookes dicobakan kembali oleh J. Thomson, maka didapatkan kesimpulan sinar katoda adalah partikel negatif yang terdapat pada semua atom. Partikel ini disebut dengan elektron. Selanjutnya ada proton. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan tabung Crookes yang dimodifikasi. Goldstein mengisi tabung Crookes dengan gas hidrogen tekanan rendah dan pada bagian belakang katode dilubangi. Pada bagian belakang itu ditemukan sinar terusan dan karena bergerak menuju katode, maka itu bermuatan positif. Menurut Goldstein, sinar terusan itu adalah ion hidrogen yang terbentuk akibat gas hidrogen yang bertemu sinar katode. Selanjutnya ada neutron. Keberadaan neutron ditemukan oleh James Chadwick melalui percobaan dan partikel alfa pada berelium. Pada partikel alfa sendiri itu bermuatan positif saat partikel ini bertumbukan dengan berelium. Terbentuk suatu partikel yang tidak dipengaruhi medan magnet dan dapat bertumbukan dengan paratin. Maka disimbolkan bahwa partikel ini tidak bermuatan atau netral sehingga dinamai neutron. Massa dan muatan partikel. Massa untuk menyatakan subatom. Atom massa proton atau neutron dinyatakan sama dengan 1. Sedangkan massa elektron adalah 1 per 1,836 massa proton. Massa proton yang sesungguhnya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg dan massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, jadi partikel penyusun atom itu ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton dilambangkan oleh P, neutron dilambangkan N,
Elektron dilambangkan E. Proton letaknya di inti atom, elektron letaknya mengelilingi inti atom. Penemu elektron yaitu J. Thomson, proton Goldstein, neutron Chadwick. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Isotop yaitu dua atau lebih atom yang sama yang memiliki massa atom berbeda. Isobar yaitu dua atau lebih atom yang berbeda memiliki Z beda atau A sama. A massa, Z adalah atom. Isoton adalah atom dari unsur yang berbeda memiliki neutron yang sama. Isoelektron yaitu atom dari unsur yang berbeda yang memiliki jumlah elektron yang sama.